Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nengar Teboa dari kelas manajemen 21B atau MBI mengambil mata kuliah dasar sistem telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang radio dan detection eh, running pada mata kuliah dasar sistem telekomunikasi ini dengan dosen pengampu Hernando Rizky Delemun STMT. Baik, langsung saja yaitu yang pertama eh, definisi spektrum TV. Apa itu radar? Jadi radar atau radio detection and running itu merupakan sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur jarak dan membuat map berbeda-beda seperti pesawat terbang dan kendaraan bermotor dan informasi cuaca. Eh, Radar yaitu gelombang radio yang dipancarkan dari suatu benda dapat ditangkap oleh radar kemudian dianalisis untuk mengetahui lokasi dan bahkan jenis-jenis benda tersebut walaupun sinyal yang diterima relatif lemah. Namun radar dapat dengan mudah mendeteksi dan memperkuat sinyal tersebut seperti yang pada gambar di atas. Jenis-jenis radar. Yang pertama Doppler Doppler radar, yaitu Doppler merupakan jenis radar yang digunakan efek Doppler untuk mengukur kecepatan radial dari sebuah objek yang masuk daerah tangkapan radar. Radar jenis ini sangat akurat dalam mengukur kecepatan. Contoh radar Doppler yaitu radar yang digunakan untuk mendeteksi cuaca. Lalu yang kedua, static radar. Radar bistatik adalah jenis sistem radar yang mempunyai komponen pemancar dan penerima sinyal dipisahkan oleh suatu jarak yang dapat dibandingkan dengan jarak target. Objek deteksi berdasarkan pantulan sinyal dari objek tersebut ke pusat antena. Contoh radar bastatik yaitu radar pasif. Selanjutnya yaitu Tau Basic Radar eh, Type S yaitu pulse transmission. Kedua continuous wave pulse diagram seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Pulse radar components yaitu yang pertama synchronizer, transmitter, power supply, dan spacer, ANT dan display unit dan receiver, receiver. Continuous have radar, explosion continue radar transmission. Yang selanjutnya yaitu penggunaan radar, mendeteksi keberadaan sebuah benda pada jarak tertentu, biasanya suatu yang bergerak, seperti pesawat terbang. Namun radar juga dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda diam yang terkubur di bawah tanah. Dalam beberapa kasus, radar dapat mengidentifikasi objek, misal dapat mengidentifikasi jenis pesawat yang telah terdeteksi. Nah, yang kedua, mendeteksi kecepatan objek. Ini adalah alasan mengapa polisi menggunakan radar. Lalu yang ketiga, membuat peta. Pesawat ulang-alik dan satelit mengorbit menggunakan suatu yang disebut synthetic synthetic aperture radar untuk membuat peta topografi rinci dari permukaan planet dan bulan. Prinsip kerja radar. Prinsip kerja radar sama halnya seperti pada echo atau gamma dan efek Doppler yang sering kita alami seperti setiap hari. Eko atau gema. Eko adalah suatu yang dialami sepanjang waktu. Jika kita berteriak ke dalam sumur atau jurang, maka terjadi gema
beberapa saat kemudian. Gema terjadi karena beberapa gelombang suara dapat ditarik dalam teriakan kita memantul kembali dalam permukaan, baik air di dasar sumur atau dinding, hingga ke telinga. Lamanya waktu antara saat berteriak dan saat mendengar gema ditentukan oleh jarak antara kita dan permukaan yang diciptakan oleh eko. Seperti yang pada gambar di bawah ini. Prinsip kerja efek Doppler. Itu kita mungkin mengalaminya setiap hari atau seringkali tanpa disadari. Penggeseran Doppler terjadi ketika suara yang dihasilkan atau dipantulkan dari benda yang bergerak. Pergeseran Doppler dalam keadaan ekstrim menciptakan ledakan sonik. Contohnya saat kita mendengarkan suara sirine ambulan mendekati kita yang sedang diam di tepi jalan, suara sirine makin keras. Namun setelah melewati kita, maka suara sirine semakin mengecil seiring makin jauhnya jarak kita dengan mobil sirine. Terdengar keras lemahnya suara yang didengarkan tersebut biasanya dikatakan sebagai penggeseran Doppler atau efek Doppler. Seperti gambar yang di bawah ini. Komponen penyusutan eh, sistem radar. Yang pertama, modulator adalah alat pengendali transmitter dengan menentukan waktu dan jumlah sinyal yang harus ditransmisikan. Hal yang kedua, transmitter adalah alat menghasilkan energi untuk sinyal yang akan ditransmisikan. Yang ketiga, antena memfokuskan energi sinyal untuk memancarkan ke atmosfer yang mengumpulkan hasil pantulan kembali dari objek. Yang keempat, dan splicer sebagai penghubung antara transmitter dengan receiver. Dan yang kelima, receiver sebagai penguat sinyal kembali diterima antena. Dan yang keenam, sinyal prosesor sebagai pengelola sinyal kembali. Yang ketujuh, layar tampilan menampilkan informasi aktual tentang pulsa yang telah kembali. Antena. Antena radar adalah suatu antena reflektor berbentuk parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokus dan dicerminkan melalui permukaan yang berbentuk parabola sebagai berkas sempit gambar A. Antena radar merupakan dui kutub gambar B. Input sinyal yang masuk dijabarkan oleh bentuk phased array yang merupakan sebaran unsur-unsur objek yang ditetapkan antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar gambar C. Ini penjelasan tentang penerimaan sinyal. Revisor pada gambar radar berfungsi untuk menerima pantulan kembali gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang terangkap radar melalui reflektor antena. Umumnya revisor mempunyai kemampuan untuk menyaring sinyal agar sesuai dengan mendeteksi serta dapat menguatkan sinyal objek yang lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut ke sinyal dan data prosesor atau pemroses data dan sinyal serta menampilkan gambar di layar monitor atau display. Prinsip mengoptimalkan radar. Radar pada umumnya beroperasi dengan menyebarkan tenaga elektromagnetik terbatas di dalam piringan antena yang bertujuan untuk menangkap sinyal dari benda yang melintas pada daerah tertangkapnya yang bersudut 20 derajat sampai 40 derajat. Ketika suatu benda masuk dalam daerah tangkapan antena, maka sinyal yang ditangkap akan teruskan ke pusat sistem radar dan akan memproses hingga benda tersebut nantinya akan tampak dalam layar monitor atau display. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai radar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.